La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan pada zaman kita saja terdapat orang-orang yang berhati iblis atau orang munafik. Namun pada zaman Rasulullah SAW juga sudah ada orang-orang munafik. Siapakah musuh dalam selimut di zaman Rasulullah SAW? Ya, dialah Abdullah bin Ubay yang menghasut sahabat-sahabat Rasulullah dan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk sukai video ini dan berlangganan. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Abdullah bin Ubay bin Salul dikenal sebagai gembong kaum munafik. Dia begitu dengki dan membenci Nabi Muhammad SAW karena menganggapnya sebagai penghalang dirinya untuk menjadi penguasa Madinah. Semula Abdullah bin Ubay direncanakan akan diangkat sebagai tokoh dan penguasa Madinah karena menjadi salah satu tokoh yang berhasil meredam ketegangan antara kabilah Aus dan Khazraj. Namun setelah Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, pengaruh Abdullah bin Ubay menjadi pudar, hingga akhirnya Nabilah yang menjadi pemimpin kota Madinah. Karena itulah Abdullah bin Ubay menaruh kebencian dan kedengkian terhadap Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Ubay kemudian masuk Islam, sebagaimana kabilah Aus dan kabilah Khazraj lainnya setelah Nabi Muhammad tiba di Madinah. Namun, dia hanya berpura-pura menjadi pengikut Nabi Muhammad. Sejatinya, dia memendam kebencian dan permusuhan terhadap Nabi. Tidak seperti umumnya musuh Nabi, seperti keterangan dalam buku para penentang Muhammad SAW. Abdullah bin Ubay memusuhi Nabi Muhammad dengan cara halus dan konspiratif. Ia kerap kali menghasut, memfitnah, dan mengadu domba antara satu sahabat dengan yang lainnya, bahkan dengan Nabi Muhammad SAW sendiri. Di antara bukti kemunafikan Abdullah bin Ubay adalah melakukan propaganda dan mengajak mundur 300 pasukan dari pasukan Nabi Muhammad saat perang Uhud, menyebarkan fitnah keji bahwa Sayyidah Aisyah telah melakukan serong dengan Safwan, berkonspirasi untuk membunuh Nabi Muhammad dalam perang Zatul Riqa, memerintahkan budaknya untuk melacurkan diri, dan lainnya. Na'udzubillah. Kisah Abdullah bin Ubay berbeda dengan anak-anaknya. Mereka semua masuk Islam dan menjadi sahabat Nabi Muhammad yang setia. Hubab atau Abdullah adalah salah satu anak Abdullah bin Ubay yang paling menonjol. Ia ikut dalam perang Badar, Uhud, dan lainnya. Suatu ketika Hubab sangat kesal dengan kemunafikan bapaknya, Abdullah bin Ubay. Sehingga Hubab meminta izin kepada Rasulullah untuk memenggal kepala bapaknya itu. Namun Rasulullah melarangnya dan menyuruh Hubab untuk tetap berbuat baik kepada bapaknya. Kalau engkau bermaksud untuk membunuhnya, maka perintahkanlah aku yang melakukannya. Nanti kuantarkan kepalanya kepadamu, kata Hubab. Tidak. Kita akan tetap bergaul baik dengannya selama dia masih hidup bersama kita, jawab Nabi Muhammad SAW. Dalam kesempatan lain, merujuk pada buku Membaca Sirah Nabi Muhammad dalam Sorotan Al-Quran dan Hadis-Hadis Sahih, Abdullah bin Ubay menyebarkan propaganda dan api kebencian terhadap kaum muhajirin di hadapan kelompoknya. Kata Abdullah bin Ubay, kaum muhajirin telah membenci penduduk Madinah dan banyak dari mereka yang bermukim di kota Madinah. Demi Allah, kita dengan mereka tidak lain kecuali seperti ungkapan, engkau menggemukkan anjingmu, lalu dia menerkammu. Demi Allah, kalau kita kembali ke Madinah, pastilah orang-orang mulia akan mengusir orang-orang hina, kata Abdullah bin Ubay kepada kelompoknya. Perkataan Abdullah bin Ubay itu didengar langsung oleh Zaid bin Arqam. Zaid kemudian menyampaikan informasi itu kepada pamannya,
dan pamannya melanjutkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Mendengar hal itu, Sayyidina Umar bin Khattab yang saat itu bersama Nabi Muhammad meminta izin agar diperbolehkan membunuh Abdullah bin Ubay. Nabi menolak permintaan Sayyidina Umar tersebut. Bagaimana kalau orang berkata, Muhammad membunuh sahabatnya? Maka janganlah lakukan itu, kata Nabi Muhammad menjawab permintaan Sayyidina Umar. Abdullah bin Ubay kemudian datang menghadap Nabi Muhammad setelah mendengar bahwa Nabi mengetahui ucapannya itu. Ia mengelak telah mengucapkan hal demikian. Di hadapan Nabi, Abdullah bin Ubay bahkan bersumpah bahwa dirinya tidak pernah mengucapkan hal itu. Ia berdalih, Zaidlah yang salah dengar ucapannya. Tidak lama setelah kejadian itu, Nabi Muhammad menerima wahyu Al-Quran, surah Al-Munafiqun ayat 8-10. Dengan turunnya ayat ini, maka Allah membenarkan kabar yang disampaikan oleh Zaid bin Arqam dan menunjukkan kemunafikan Abdullah bin Ubay. Itulah kisah orang munafik di zaman Rasulullah SAW. Ya Allah, lindungilah kami dan jauhkanlah kami dari sifat-sifat seperti Abdullah bin Ubay ini. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.